Sobat Inspirasi, salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Randy Artoma. Kali ini saya akan membawakan konten kisah inspiratif. Gerakan Pramuka Indonesia didirikan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961. Gerakan Pramuka dilambangkan dengan tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo, seorang pegawai Departemen Pertanian pada tahun 1961. Kemudian ditetapkan dalam keputusan Kuarnas nomor 06-KN-72 tentang arti lambang pramuka. Penggunaan lambang pramuka bertujuan sebagai alat pendidikan untuk menanamkan sifat seperti yang tersemat di dalam tunas kelapa kepada seluruh anggota gerakan pramuka. Nah teman-teman, sekarang udah tahu kan apa itu kepanduan dan gerakan pramuka? Nah, kali ini kita tidak hanya membahas tentang gerakan pramuka, tetapi kita akan membahas mengenai kisah inspiratif mengenai seseorang ataupun tokoh yang sudah membawa pramuka ke Indonesia. Sudah nggak sabar siapa nih? Mari kita saksikan video berikut ini. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Lahir di Yogyakarta 12 April 1946. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9. Raja Kesultanan ini merupakan pencetus nama Pramuka. Organisasi kepramukaan dari Baden Powell semula dibawa Belanda ke Nusantara pada masa penjajahan. Bentuknya yakni organisasi kepanduan, bernama Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda atau Nederlands Indische Vadvindersvereniging. Istilah Vadvinders merujuk pada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di Belanda. Para pemimpin negara gerakan kemerdekaan melihat gerakan kepanduan bisa dimanfaat untuk membentuk karakter manusia Indonesia. Dari situ muncul organisasi kepanduan yang mereka prakarsai. Ada beberapa di antaranya yakni Sarekat Islam, Vadvinders, dan Jong Java Vadvinders. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga dari kecil sudah aktif dengan yang namanya kepanduan. Beliau mengikuti Pandu Siaga pada umur 6-11 tahun. Menuju dewasa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 aktif di kepanduan kembali jenjang tahun 1960-an. Ia menjadi pemimpin kepanduan yang disebut Pandu Agung. Presiden Soekarno aktif berdiskusi dengan terkait penyatuan organisasi-organisasi kepanduan, pendirian gerakannya, dan pengembangan. Sri Sultan Hamengkubuwono mengusulkan nama Pramuka. Inspirasinya dari kata Promoko yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Istilah Pramuka ini lalu ia menjadi singkatan untuk Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Nah, berkat dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang membawa kepanduan ke Indonesia, lahirlah sebuah organisasi yang diikuti oleh seluruh jenjang pendidikan, yaitu organisasi Pramuka. Dan lahirnya Pramuka di Indonesia ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 1961. Berkat dari beliau, akhirnya beliau dijadikan sebagai Ketua Kuarnas pertama oleh Presiden Soekarno. Nah, teman-teman, mungkin kita sudah tahu lebih singkat siapa sih Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi, jasa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di bidang kepramukaan Indonesia membuatnya diganjar Bronze Sword Award 1973 dari World Organization of the Scout Movement atau WOSM. Penghargaan ini merupakan yang tertinggi dari satu-satunya dari WOSM pada sosok berjasa dalam pengembangan kepramukaan di Indonesia maupun di dunia. Dalam kerjanya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di mata dunia dinilai berjasa besar dalam membangun gerakan pramuka, terutama di transisi
Dari kepanduan menjadi kepramukaan. Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 1988 pun mengukuhkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi Bapak Pramuka Indonesia sebagai tertuang di surat keputusan nomor 10 Musyawarah Nasional 88 tentang Bapak Pramuka. Dan dari jasa-jasa beliau, akhirnya pramuka di Indonesia sampai dengan saat ini mulai mengembang dengan sangat sempurna dan sangat kreatif akan kegiatan-kegiatannya. Lahirnya kepramukaan di dunia. Terima kasih, salam inspiratif.